Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqaman innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu dan jamaah majelis ta'lim masjid meninjau assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kesyukuran kita yang telah diberikan Allah Ta'ala berbagai macam nikmat. Di antara nikmat itu adalah kita telah menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, ditambah kita menuntut ilmu agama. Kemudian marilah juga kita membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita membaca salawat kamilah ya minimal 3 kali, mudah dapat keberkahan untuk kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita berataan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghama biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda ijuwatuna bihir rawa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya, alhamdulillah, muntung kita kawa kita gunakan membaca salawat berkat taufik berkat Rasulullah. Alhamdulillah, muntung kita kawa kita gunakan, mudah-mudahan yang keluar dari mulut kita jadi yang biasa jadi dosa, mudah-mudahan dengan salawat tadi membersihkan kotoran-kotoran yang keluar dari mulut kita yang menjadikan dosa kita sehingga menjadikan dosa bagi kita, sehingga dengan muntung yang kada baik tadi bisa menghancurkan, menghabiskan amal ibadah kita. Nah, walaupun 3 kali salawat tadi insya Allah cukup aja sudah untuk untuk menutupi, membersihkan, apalagi kalau dibaca dengan banyak dan dengan rindu cinta.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat dulu sengajaku i'tikaf karena Allah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Qala berkata ai Junnun al-Misri, berkata Junnun al-Misri radhiyallahu anhu. Junnun al-Misri ini kan semalam dipadahkan lain orang Mesir asli lah, Sidin Ibnu Rabi'ah. Sidin lain orang apa tuh, orang Mesir lain Mesir asli, cuma jadi warga negara Mesir asalnya lain dari Mesir. Siapa ngaran Sidin ini? Abil Faid Junnun al-Misri. Sauban bin Ibrahim ngaran Sidin. Sauban bin Ibrahim, wara orangnya berisi adab. Meninggalnya tahun 245, 1000 tahun, sudah lebih 1000 tahun Junnun al-Misri ini. Al-arif billah, ujar Sidin, al-arif billah ta'ala asirun wa qalbuhu basirun. Orang yang makrifat kepada Allah, jiwanya terikat cinta kepada Allah. Orang yang al-arif billah ta'ala asirun tuh marbutun bihubbihi, tertawan tuh asir, atau marbutun bihubbihi. Marbut itu terikat cintanya. Wa qalbuhu basirun, sementara hatinya pandang hatinya melihatnya, mata hatinya melihat akan hiasan ya untuk libatinihi, untuk batinnya, bil muraqabati, dengan memperhatikan ya, muraqabah, hatinya dihiasi dengan muraqabah. Orang yang cinta kepada Allah tadi tuh hatinya muzayyanun li batinihi, atau muzayyanun atau muzayyinun, dia membersihkan memperhiasi batinnya dengan muraqabah. Muraqabah itu ya merasa dekat kepada Allah. Wazahirihi walizahirihi, dan zahirnya luarnya bil muhasabah, dengan muhasabah, introspeksi diri. Jadi kada menggaduhi orang lain. Jadi orang yang ciri wali itu hatinya terikat cintanya kepada Allah, terikat cintanya kepada Allah, dan hatinya basirun, hatinya melihat hatinya itu dengan apa? Yaitu dihiasi batinnya itu dengan selalu muraqabah kepada Allah. Muraqabah, maintai-intai, rasa-rasa melihat Allah, rasa-rasa berpandangan dengan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala kalau dilihatlah, artinya ada kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, muraqabah, merasa dekat dengan Allah, merasa parak dengan Allah. Nyaman tuh orang merasa parak kepada Allah. Itu hati basirahnya.
dan zahirnya muhasabah introspeksi diri, mencari kesalahan diri seorang aja itu ciri wali, tidak mencari kesalahan orang lain, kada digaduhinya kesalahan orang lain, yang dicarinya adalah kesalahan dirinya sendiri. Apa menggaduhi orang kada sembahyang, aku aja waya sembahyang, aku aja waya sembahyang, waya kada, menggaduhi orang yang kada sama sekali, biar aja. Nah, tapi kan guru aja kenapa pian ceramah menghantam orang sembahyang, itu kan belajaran lain, orang praktek itu menggaduhi diri sendiri. Amun ini kan menyampaikan apa yang kada baik, nih jangan ditinggalkan nih. Nah ini sumpahannya, nah disumpahi ikam, disariki ikam supaya ikam selamat. Itu kan belajaran. Amun menyambat orang tetap dosa. Si anu tuh kada sembahyang lah, ngapa aja Tuhan sudah pragmatik, masih aja kada sembahyang waninya. Ya kalau itu nyambat orang, tapi kalau di anu kan bepadahan. Nah jangan kada sembahyang lamun sudah Tuhan apa dibawa, amun kita kada sembahyang itu kan anu benasehatan ya. Jadi menggaduhi diri sendiri. Jadi ciri orang beruntung itu untung benar bagi orang yang tahu akan kekurangan dirinya, kada mencari kekurangan orang lain tuh, lalu inya mau memperbaikinya. Jadi wali tadi hatinya tertambat, hatinya terikat dengan cinta kepada Allah, dan mata hatinya melihat, arti melihat tadi, lalu dihiasinya batinnya itu dengan muraqabah, dengan rasa dekat dengan Allah. Kemudian hatinya tadi, di hatinya timbullah rasa untuk muhasabah, mengintrospeksi diri, melihat akan kesalahan diri, menghitung-hitung berapa banyak sudah amal baikku dan berapa banyak amal jelekku. Kalau dikalkulasi, dihitung-hitung, ada untungnya kah? Kada. Amal baikku 20, amal jahatku 10, masih untung 10. Amal baikku 20, amal jahatku 200, berarti 180 tahu utang tuh min. Nah yang 180 itu untuk meratakan pukuli orang kalau di kuburan. Tapi kalau di dunia, amal baikku 20, amal jahatku 200, berarti kurang 180. Lalu dibaikinya di dunia dengan Allah Ta'ala bertobat, dengan manusia minta maaf. Itu yang kedua paling ngalih, minta maaf dengan manusia paling ngalih. Pertama, manusia sifatnya pelit. Yang kedua, kalau pina manusia mati terdahulu atau orangnya di mana sudah tinggal tuh cukup merepotkan itu. Yang ketiga, minta maafnya itu supan kita. Nggak, kalau dengan Allah Ta'ala sambat aja situ kejelekan kita, kada supan kita lawan Allah Ta'ala, kada supan, cuma kita merasa hina benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah jadi meratakan tadi, merapikan yang 180 minusnya tadi, yaitu dengan minta ampun, bertobat kepada Allah. Selesai urusannya. Apa selanjutnya? Gembira benar ya lagi. Selanjutnya orang kada berdosa, napa pang lagi mun kada gembira. Terus wa amaluhu lillahi katsirun, dan amal ibadahnya kepada Allah. Ciri orang wali itu amal ibadahnya kepada Allah Ta'ala banyak benar amal ibadahnya kepada Allah. Amal kebaikannya yang dilakukan karena Allah Ta'ala banyak benar, banyak ibadah. Walaupun kita tahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kita diuji ya
di antara kita bukan aksaru amala, yang paling banyak amalnya, kada ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Tapi sidin ini banyak amal, indikasi tanda bahwa inya itu orang baik, banyak amal. Dan banyak amal tadi kada mu'tabar, lam yu'tabar, kada dihitung. Yang dihitung adalah baik, yang paling baik di antara kita. Tapi disuruh beramal banyak supaya memberi pengaruh baik juga kepada kita. Tanda aja pang itu, tanda wali itu ya, dia amal kebaikannya ya, amal kebaikannya itu yang dilakukan karena Allah Ta'ala banyak benar yang dilakukan karena Allah Ta'ala banyak benar. Nah, itu ciri-ciri orang yang arif billah, orang yang disayangi Allah Ta'ala, amalnya banyak. Qala Zunnun al-Misri, berkata lagi Zunnun al-Misri, al-arif billahi ta'ala, ini ciri wali yang lain. Al-arif billahi ta'ala, orang yang makrifah kenal dengan Allah Ta'ala, waffa ay bi ahdillahi ta'ala bi an adda awamirallahi ta'ala. Ciri orang yang arif billah adalah orang yang menunaikan dengan janji-janji Allah Ta'ala ya, yaitu orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dengan mengerjakan, dengan bi'an adda awamirallah, dengan mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala. Sementara wa qalbuhu zakiyun, dan hatinya tajam, mata hatinya tajam, wa amaluhu zakiyun, dan amalnya wa amaluhu lillahi zakiyun salihun zaidun fi kulli waqt, amal kebaikannya selalu bertambah dari waktu ke waktu. Ciri wali. Jadi ciri wali yang ini adalah yang pertama adalah dia selalu menunaikan perintah-perintah Allah. Itu ciri wali. Dan hatinya bersih, tajam, cerdas. Hatinya bersih. Dan amalnya selalu bertambah dari waktu ke waktu. Wa amaluhu lillahi zaka, ay salihun zaidun fi kulli waqtin. Ya, amalnya selalu bertambah dari waktu ke waktu. Jadi kalau orang bepadah wali kada sembahyang, ini kada kawa dipadahkan tandanya kada ada, atau hatinya kada baik, kada bersih hatinya, kada tajam, kada paham, atau amalnya semakin hari semakin redup, bahari berjamaah sekali kada lagi. Kenapa? Meraju, tersinggung di masjid, tersinggung kada mau lagi. Nah, berarti lain wali kan, artinya kada hendak jadi orang baik. Siapa wali itu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali Allah Ta'ala itu kada pernah takut walaupun sedetik, ya,
dan kada pernah sedih. Ciri wali gembira, tanda wali ditinggalakannya. Dulunya ibadahnya banyak, kenapa sedikit? Dulunya orangnya pemurah, kenapa beseke? Karena kayak itu. Dulunya orangnya peramah, kenapa penyarikan? Berarti terbalik perahu, terbalik. Nah, itu amal kebaikannya karena Allah selalu bertambah dari waktu ke waktu. Wal maqalatus salisa wal khamsun an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala aslu kullu khairin fid dunya wal akhirah khaufum al-khaufu min Allah. Dari Sulaiman ad-Darani bahwasanya beliau berkata, modal pokok segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu, pokok modal dasar hendak bahagia di dunia dan di akhirat, al khaufu minallah, takut kepada Allah. Jadi modalnya untuk dapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah al khaufu billah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah tadi, kapan ada takut tadi? Takut ini menggiring kenalnya dengan Allah. Kalau kada kenal Allah dengan Allah, bagaimana bisa takut kepada Allah? Lalu kita disuruh belajar tadi, belajar ilmu tauhid supaya kenal dengan Allah. Fa innal khaufa minallah, maka karena sesungguhnya takut kepada Allah Ta'ala itu, ya, muhawwilus sahifati fayaj'aluha fil yamini ba'da an huta ila shimal. Itu sama perumpamaan orang takut kepada Allah, sama seperti orang memindah, ya, memindah kitab sahifah lah, lembaran-lembaran, ya, kemudian meletakkannya di kanan, ya, sesudah bahwa dia bergeser ke kiri. Nah kayak itu tuh. Jadi kayak ini orang takut kepada Allah ini nang kaya buku di rak buku di rak buku, nang kaya dipindah, dulunya di kiri dipindah ke kanan, nang kaya itu nak buku, nang kaya buku artinya nang kaya ini yang dulu catatannya rancak di sebelah kiri, yang kada baik itu orang yang apa tadi itu, orang yang takut kepada Allah, kada mau lagi nya menggawe yang sebelah kiri ini, dipindahnya catatannya di sebelah kanan. Atau kalau bahasa tasawufnya, yang dulu penyakitnya ammarah bisu, gawiannya kada ada berniat untuk yang baik, hingga yang kada baik kada juga berniat, tapi gawian yang kada baik terus. Haur-haur ada di Celsius saja terus, di kron, di delap, di mus situ. Di mana lagi? Kilo 10, rancak menyawer di sana. Menyawer di kilo 10. Besawer kilo 10. Menyawer itu mandak. Menyawer tuh bang, nama rancak. Nah, yang gawiannya di kiri, catatan tuh kan di kiri, karena tuh menerima dari tangan kiri atau dari belakang tuh tanda tuh. Lalu karena kitab yang kada baik itu suruh membaca, mun kada mau membaca, soalnya itu kejelekan kita. Amun kada mau dibaca pukuli orang. Pian tuh lah, baca ini jalur. Tapi ini bacaan ini yang memberi supan pian. Nah, baca kada jam malaikat, baca kada, baca. Mak jeleknya orang cuman melihat, amun kada membaca, kada dibaca kita supan, ya, kada dibaca ini dihiga gedak berduri pukuli orang kada gampangan, nang kayak apa mau kada mau dibaca, dibaca tanggal 31 malam Sabtu aku besakian, aku
bahan taman di hotel. Ini ulun nyambat nih, menyambat kada bagus kalau pian dengar, apalagi menggawinya. Itu malam itu paling banyak kasihan bubuhannya maksiat di malam. Mudahan kita jagai anak kita di malam tahun baru tuh. Kadusa umpat turun, kadusa itu ampun orang. Kita yang banu jadi buahnya santai aja. Kita yang bermaksiat di jalan, bubuhannya beribadatan, kita bermaksiat bubuhan kita. Ya Allah, malam tahun baru dijagai benar tuh, dijagai anak kita jangan sampai keluar, biar situ jangan jopang dikasari, ditahan kayak apa caranya, dibawa nontonan kah sekeluargaan, kemana kah yang berduit bawa ke pantai. Ya Allah, baga anu sekeluargaan jadinya kada begawi yang lain di bawah di bawah napa itu, di bawah pengawasan orang tuanya. Atau yang sugih banar nukar makanan banyak-banyak, bawai kekawalan anak-anaknya termasuk. Kalau inya lelakian bawa kekawalannya lelakian, suluh bakarokean di situ, bejogetan di situ, tapi abahnya ada yang kada maksiat tuh lah. Ini maksudnya kada maksiat lah, kada membawa minuman apa segala. Daripadanya turun ke pinggir sungai sana. Terima kasih ya Pak. Kenapa ini? Sudah berapa tahun nih Pak Isran lah jadi gubernur. Alhamdulillah Sidin mau makan kada boleh balatupan ya Sidin. Nah selesai, alhamdulillah ada juga dapat pahala gubernur. Nak jadi sini nak jadi wakil presiden tuh Pak Isran. Presidennya siapa? Kita. Astagfirullahaladzim. Presidennya kita mau Indonesia. Karena Indonesia dalam waktu yang singkat itu presidennya tinggal seikung aja lagi. Presidennya kada ada wakilnya, menterinya 3, menterinya 3 menterinya, aku serius lah pandai nih guys ya. 3 menterinya 3 aja. Menteri angkatan bersenjata di bawahnya ada Polri, ada TNI, terus Menteri Dalam Negeri. Kan 3 aja menterinya. Menteri Dalam Negeri itu 9 dirijennya. Menteri Luar Negeri 1 aja duta besarnya. Itu aja selesai. DPR kada ada, MPR kada ada. Bah, anu benar. Itu kalau Indonesia ampun kita. Punikam. Kita kada satu anu aja. Ya kita kembali di sini daripada timbang-timbang mikirakan itu. Ini nah kita pikirakan dosa kita nah. Dosa kita pikirakan. Nah, jadi orang takut kepada Allah itu memindah dari gawiannya yang kada baik, ibarat di kiri supaya catatannya sebelah kanan aja. Supan kalau membaca di akhirat tadi. Kalau kada dibaca pukuli orang. Hendak dibaca supan kada gampangan. Coba tanggal malam 21 malam tanggal 1 Januari aku kada berzina, cuma aku mengacak-ngacak aja. Kan didengar orang baiklah kada baiklah didengar pukuli orang. Kalau kata itu pasti dibaca itu. Nah nang kayak apa? Dan aku masuk ke KP tanggal 28 aku tulak ke Jakarta sampai malam tahun baru. Di mana itulah pusat, di Gelodok kah pusat di Parak situ ada tempat, disitulah aku melakukan yaitu 69. Yang kedua mandi susu. Yang ketiga kucing tuh jilat kah itu kucing mandi kucing. Mandi kucing 69 atau mandi susu atau mandi kucing
kada tahu ikam. Nah, yang kada pernah ke sana kada tahu. Aku tahu. Kenapa aja berarti pernah ke sana kada ada. Orang yang pernah ke sana bakesah. Jadi 69 tuh kayak apa? Kayak ini jar. Yang mandi kucing kayak apa? Kayak ini. Yang mandi susu. Nah, tahu seorang sudah ikam biar kuda selajari gitu. Tahu sudah. Dibaca itu kada supan lah kelakuan kita. Itu membacanya kada sama ninjoni berataan orang supan. Nah, nang kayak apa supaya nih mengingatakan nih. Tampulu ada fasilitas Allah Ta'ala. Ulun menyambat ini sambil gembira, kada sambil nangis. Bukan gembira dosa, itu gembira kita jadi umat Nabi Muhammad menghilangkan itu, nah supaya jangan dibaca, supaya jangan dipangkung orang kayak apa, minta ampun, nah dihapusakan kada lagi itu dibaca. Kenapa kita minta ampun? Satu riwayat hadis, orang yang gawiannya kada kekaruan itu inya minta ampun, hubungannya dengan Allah Ta'ala, malaikat yang tukang catat itu dilupakan oleh Allah Ta'ala catatannya yang rapi. Pian kayak apa? Anu data lah, menyimpan, mengarsipkan data di komputer, bukan hanya di komputer, disimpan lagi di data simpanan yang lain. Kalau ini tak anu, di sini ada, di sini beberapa tempat. Lebih rapi daripada itu malaikat. Cuma amun kita minta ampun kepada Allah, catatan malaikat yang rapi itu hilang berataan. Berkat apa? Minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa ulun. Ulun sudah banyak berdosa. Amun pian kada maampuni, siapa pulang, siapa pang lagi. Ulun rugi banar, ulun rugi selama-lamanya, pian ma pangampun pang, ampuni ulun ya Allah. Diampuni. Inya kada mau. Kenapa? Bungol. Jangan nyambati orang, masing-masing kita. Makanya jangan ada dosa lagi. Malam ini juga kita minta ampun kepada Allah. Selesai. Cuma kita kada mau. Mbak itu mah ada aja guru jar Allah Ta'ala kada mungkin mampuni. Apa? Tuh Allah Ta'ala Bapak dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan ya Muhammad, wahai Rasul yang paling mulia, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, dosa-dosa gawian digawinya barataan, ya, kedosalah ya manang kedosalai purani najamah, gawian yang gawian kada kakaruan digawinya berataan, sehingganya merasa diampuni jua ka dosaku. Bayangkan berzina hanya aja 1000 kali, makan babi aja berpuluh-puluh kali, belum lagi makan sate buaya di Parak Celsius itu. Nah, sate buaya aku kan menyuruh pang, cuma madakan wadahnya situ sate buaya. Makan sate buaya sudahnya, makan ayam yang kada besembelih sudahnya, bahampas tuh nyaman dagingnya aja sudahnya. Itu yang mendatangkan penyakit berat. Gawiannya merasa banyak benar dosanya, sudah kada tahu lagi, tambah lagi dosa membunuh, macam-macam dosanya, merasa mungkin kada diampuni. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan nyawa, jangan ikam, jangan andika merasa putus asa dari rahmat Allah, daripada ampunan Allah. Innallaha bujuranna natonga-tonga ngifengeh. Allah Ta'ala bujur-bujur maampuni, yaghfirudz dzunuba jami'a, maampuni semua dosa-dosa. Diampuni Allah Ta'ala. Yaghfiru itu selalu maampuni, siap sedia ampunan Allah Ta'ala. Kalau pangkena kita minta ampun hanya dicarikan Allah Ta'ala, kada ampunan Allah Ta'ala otomatis sudah bandak begitu tek minta ampun plek dibari diampuni. Kenapa kada mau? Maka kalau sudah minta ampun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disayangi kam katuju banar Allah Ta'ala kalau ikam bujur-bujur minta ampun. Maka kalau sudah orang minta ampun, orang inabah kembali kepada Allah, orang yang bertobat, orang yang minta ampun bertobat kepada Allah, jadi kekasih Tuhan. Amun jadi kekasih Tuhan, sugih kita. Innallaha yuhibbut tawwabin
wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang selalu bertobat, dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang suci. Nah, minta ampun asal jangan dosa syirik. Dosa syirik ada juga, dosa syirik ada, dosa syirik menyekutukan Tuhan. Ada lagi ngarannya syirik asgor. Alhamdulillah. Kondang alhamdulillah. Teman. Meninggal kemarin. Alhamdulillah. Ya, duduk ya duduk silakan duduk. Sini duduk parak sini. Nah, sini baparak sini. Nah, baparak sini. Coba sini. Ikam membawa inspirasi langsung jadi contoh. Duduk sini parak. Rapat lagi rapat. Cukup aja ulun masuk neraka, karena sombong merasa lebih baik daripada ini, cukup aja antarkan ulun masuk neraka. Pahamlah? Ya kalau amun pandir bisa amun digayainya memang orang kada bakalan tersinggung. Kalau orang tua kulah kayak ini kan kada boleh. Tapi merasa lebih baik daripada inya nih, cukup aja memasukkan ulun ke neraka. Artinya kalau kita takabur, Tuhan kada ketujuh. Kalau ngaran takabur itu merasa lebih baik daripada orang. Pian nih di dalam sini merasa paling baik, sudah selesai, itu aja cukup sudah persyaratan untuk menggugurkan iman kita tadi. Ya kalau ya tuh. Tapi bukan berarti pian bukan berarti ibu-ibu ini ulun kan merasa ini lebih baik, bukan berarti ikam lebih ganteng daripada aku, tempeleng benar tetap ganteng aku. Astagfirullahaladzim. Tetap ganteng aku, lah kawa dia apa-apa. Amin. Gak ada gampangan didoakannya sehat. Naik haji apa? Sambat lagi, bebini lagi itu. Didoakan. Aku bebini lagi itu. Kedua nih dengan Mama Jenab rupanya ini. Doa nih dengan Mama Jenab mendoakan bebini lagi. Sebujurnya sudah tuntungkan yang disampaikan bagi gaya anaknya lagi. Jangan terlalu tegang. Sehingga kalau kita menganggap kada mau kita meremehkan kada begayaan tuh biasa kita. Jangankan begayaan biasa. Itu aja dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Minta ampun maaf. Kita sambung lagi insya Allah di malam Selasa depan. Mudah-mudahan panjang umur kita ya. Diingatilah sama-sama, hati-hati dosa muntung bebinian. Minta maaf ibu-ibu, jangan tersinggung memadahkan benar bebinian kan rentan. Diingatakan lebih baik ini karena kita bersaudara sudah di sini kan. Diingatakan bini ulun lah, bini ulun yang mana aja kalau hendak muntungnya yang kada baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diingatakan bini ulun kalau omongannya yang kada baik nyambati orang, tolong diingatakan tuh gibah dosa ganal. Ini ngarannya main trombol pukul situ, hantam situ. Ya kalau kena aja di situ kena aja. Maksudnya bini ulun yang disambat babinian berataan muntung kita jaga. Lebih baik kita baca selawat, lebih berzikir. Alhamdulillah selawat tadi mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita di muntung. Sebab kesiannya pian sudah menuntut ngarannya syariat, pian sudah mengamalkan ngarannya torekot. Ikhlas lagi karena Allah Ta'ala diterima. Kalau amalnya sudah menumpuk, ini baras sudah menumpuk, kayak ini ganalnya baras sudah ditumpuk nih, barasnya bersih, baik, berkualitas. Imbah pas sudah tak kumpul pian bom habis tambur barasnya. Ya kayak itu tuh amal ibadah sudah terkumpul yang baik-baik nyambati orang, habis ya kayak itu tuh dibom. Ya pas saja. Lah minta ampun maaf, mudah-mudahan kita berataan ya. Jadi kalau anak nyambati orang dipindah, si tujar wani banar dengan laki, jangan, lebih baik kita doakan yuk, nya. Ya Allah, mudahan si itu taat
dengan lakinya, kami gin kada tapi taat jo dengan laki, mudahan inya taat. Pian mendoakan mudahan inya taat dengan laki, berarti kan bersih hatinya. Insya Allah malaikat pasti mendoakan yang sama untuk sampean itu, karena doa zahril ghaib makbul. Jangan disambati. Apakah rugi yang disambati? Kada, kita yang rugi. Makanya pian cari orang-orang yang soleh anak belaki kayak Guru Nasir. Cari laki kayak Guru Nasir, kayak ulun kan guru juga. Nah, cari yang, jangan ragu-ragu. Lelakian juga cemen bana anak kawin model ngali bang kalau pinong kayak apa mani. Akhirnya jikanya pisang tuh, ampun nyawa tuh macam-macam pertimbangan. Kalau puyuh kayak apa jikanya pisang tuh ya buruk ta duduknya. Iya, jadi berdoa kepada Allah Ta'ala, mudahan kita berdatang jadi orang baik, terutama ini untuk menyambati orang nih lah, ampihan kita nyambati orang supaya bujur-bujur maulah Nabi kita tersenyum. Itu yang maulah kadap hati kita, maulah kita kada nyaman beribadah. Kenapa? Dosa berandakan nih, dosa dengan manusia. Hadanallahu wa ikum jama'in, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan berdoa barang aja, doa Pak. Amin. Amin. Kada bisa? Oh ya sudah, ada bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi jama'in. Ya Allah, berkat Rasulullah, berkat Nabi Sulaiman, minta duit yang banyak, yang halal untuk pakai ibadah kepada pian ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.